5. Baik. Bisa di slideshow, Tiwi? Oke, di sini aku jelasin ke teman-teman semua kenapa sih harus kuliah. Aku mau tanya dulu nih, teman-teman di sini ada yang pengen nggak kuliah nggak? Ada yang kira-kira punya niat tamat SMA maunya santai-santai aja atau mau nikah aja? Ada yang gitu nggak? Nggak ada ya. Kalau aku lihat di sini pada geleng-geleng semua ya. Tentunya kita semua pengen kuliah. Kenapa kita semua pengen kuliah? Yang pertama yaitu menambah wawasan di bidang tertentu. Teman-teman harus tahu bahwa kuliah itu tentunya kan kita mencari ilmu tambahan yang baru. Selain dengan materi yang kita dapat selama 12 tahun bersekolah, tentunya kita pengen dong mendapatkan ilmu baru lagi, mencari ilmu yang baru lagi untuk mengembangkan diri. Nah, teman-teman, waktu kita kuliah itu, kita selain menuntut ilmu, kita juga dapat membuat karakter dan mengembangkan diri. Misalnya nih, kalau buat karakter, kita bisa mandiri. Kenapa kita mandiri? Karena kita merantau, jauh dari orang tua. Kalau untuk kuliahnya yang jauh di luar kota, jauh dari kampung halaman. Yang selanjutnya adalah kita itu belajar untuk mendalami materi kuliah sendiri. Mungkin teman-teman sekarang rasakan saat saat bersekolah di SMA, itu kan guru-guru saat misal untuk sekarang sekolah online ya, guru-guru kan masih menjelaskan tuh satu persatu materi. Nah, untuk teman-teman tahu, kalau nanti kuliah, teman-teman itu biasanya harus memahami materi itu sendiri lebih dalam, bukan diajari satu persatu atau didikte seperti 12 tahun kita bersekolah. Selanjutnya juga teman-teman bisa mengatur keuangan sendiri saat berkuliah. Jadi biasanya orang tua memberikan kita uang, nah itu kita atur sendiri tuh untuk biaya kosnya, untuk biaya makannya, untuk biaya mainnya. Mungkin teman-teman yang setiap Sabtu Minggu mungkin pengen main ya, itu kita atur sendiri keuangannya. Beda dengan saat kita sekolah di mana kita meminta uang setiap hari ke orang tua, mungkin buat jajan aja karena kita makan disediakan di rumah ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman tentunya harus belajar memanajemen waktu dengan baik. Teman-teman harus paham nih, kalau kuliah kita harus memanajemen waktu dengan baik. Mungkin teman-teman nanti kepengen ikut organisasi ataupun hal-hal lain yang ada di kampus tersebut. Tentunya harus membagi waktu yang baik antara perkuliahan dengan organisasi. Nah, untuk yang kedua yaitu menambah wawasan tertentu. Teman-teman di sini saat berkuliah tentunya ingin mendapatkan ilmu yang baik, bukan ilmu yang baru, ilmu yang belum didapat sebelumnya. Nah, teman-teman di sini juga untuk menambah wawasan tertentu selama kuliah harus rajin belajar, harus mengulang-ulang materi, tidak berbeda kok seperti masa sekolah. Nah, tentunya juga teman-teman di sini selain kita mendapatkan ilmu yang baru, kalau aku kasih saran ya teman-teman itu kalau berkuliah di kota besar, nanti kita tentunya ketemu dengan orang-orang baru, teman-teman yang berasal dari bagian daerah lainnya yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Kita belajar nih, ternyata teman-teman dari daerah ini kebiasaannya gini nih, ternyata teman-teman daerah yang kayak begini mempunyai sifat yang seperti ini. Yang ketiga tentunya berkuliahlah untuk memperoleh pekerjaan. Teman-teman tahu kan sekarang bahwasanya sarjana di Indonesia ini sudah banyak sekali. Tentu saja dengan adanya sarjana yang banyak ini, perusahaan-perusahaan atau perkantoran-perkantoran tentunya mencari pegawai yang bukan hanya sekedar lulusan SMP atau SMA lagi. Tentunya yang dicari sekarang adalah fresh graduate dari mau itu strata 1 ataupun strata 2, malahan S1 dan S2 nggak ada lagi tuh yang nerima setara SMA. Mungkin ada tapi tidak beragam seperti perusahaan-perusahaan yang menerima lulusan sarjana. Dan yang terakhir yaitu mengisi waktu muda. Teman-teman sekalian, kalau aku tanya tadi kan pada mau nggak nih kuliah selanjutnya, atau mau nikah aja, atau mau santai-santai aja, main-main aja. Kalau aku lihatnya kan tadi pada geleng-geleng semua ya, teman-teman nggak mau ya hanya tamat SMA saja. Nah, selagi kita waktu muda ini, kita istilah dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti melanjutkan berkuliah. Kenapa? Karena di waktu muda inilah kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri dengan baik, sebelum nantinya kita masuk ke masa dewasa yang mungkin nantinya sibuk berkeluarga atau sibuk hal-hal lainnya. Dan juga untuk teman-teman selagi waktu muda ini, carilah relasi yang seluas-luasnya. Misal kita di kampus nanti bisa mengikuti kegiatan kampus, terus bisa di dalamnya kita bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, tentunya apabila kita mempunyai relasi yang luas, maka
kita akan mudah dalam apa ya? Misal kita punya teman di sini, di sini, di sini. Nah, kita akan mudah kan itu untuk berinteraksi dengan orang lain tentunya. Nah, selain itu juga dengan berkuliah, teman-teman pasti udah sering nih mendengar misal kata tetangga, oh anaknya Pak ini lulusan apa sih? Oh anaknya Pak ini lulusan dokter misalnya. Nah tentunya saat kita berkuliah ataupun misalnya kita mempunyai pekerjaan yang baik dari hasil pendidikan yang kita tempuh, tentunya akan membuat status sosial kita dan keluarga kita akan naik. Tentunya juga kita akan lebih kayak dipandang sebagai orang yang sukses gitulah. Nah tentunya teman-teman jangan patah semangat ya untuk berkuliah. Carilah passion teman-teman sendiri. Misal mau berkuliah apa, mau berkuliah di negeri kah, swasta kah, kedinasan kah, semuanya sama aja, sama-sama mengiringi kita ke arah kesuksesan. Oke, segitu aja Kak Ratu. Terima kasih. Oke, menarik banget ya. Jadi beberapa alasan atau kenapa sih kita harus kuliah yang mungkin jadi gerbang awal buat teman-teman ngebuka wawasannya lagi. Bahwasannya ketika pengen kuliah tuh harus ada latar belakangnya kenapa kalian pengen gitu. Jangan cuman ibaratnya cuman pengen ikut-ikut, jangan gitu. Jadi alasan Kak Nadia tadi bakal ngebuka ya wawasan kita semua. Nah, udah nih dapat alasan untuk masuk kuliah. Sekarang teman-teman mungkin lagi bingung. Aku pengen masuk perguruan tinggi negeri, swasta atau kedinasan sih? Nah, mungkin pertanyaan itu udah muncul ya di benak teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita bakal dengerin nih dari paparan kedua dari Rio. Nah, Rio ini bakal ngebuka wawasan kita lagi nih, tips agar teman-teman bisa nih mau milih perguruan tinggi negeri, swasta atau kedinasan. Nah, coba kita dengerin dulu sharing dari Rio terkait tips untuk menentukan perguruan tinggi yang sesuai. Rio, mana suaranya? Slide-nya tidak gerak di punya. Kan di next TV. Luar biasa sekali ya materi kita yang sudah gerak ya. Nah, sudah. Nah, mungkin langsung aja kalian mungkin kalau teman-teman yang sekarang masih belum tahu nih pengen ke universitas mana, pengen ke kampus mana. Jadi di sini kan kalau dari berdasarkan PPT di sini ada 6 nih. Nah, di sini saya coba urutin sesuai saya waktu pertama kali milih jurusan atau milih kampus. Kalau yang pertama dan yang paling utama itu izin orang tua. Jadi kalian coba ngobrol sama orang tua kalian, Pak, Bu, jadi saya pengen kuliah di luar kota Jambi atau pengen di Jambi aja. Nah, itu harus didiskusiin. Karena nanti sebelum kalau kalian nggak bilang-bilang, terus ternyata kalian udah lulus UTBK misalnya dapatnya di luar, tapi izin orang tua nggak dapet, nah itu jadi ribet lagi masalahnya. Jadi kalian coba bicarakan dulu dengan orang tua. Kalau saya pengen keluar kota untuk kuliah atau pengennya tetap di Jambi aja. Tuh terus dapat restu gitu kan biar enak. Terus juga yang kedua itu kemampuan finansial. Nah, kalian juga harus tahu finansial orang tua kalian gimana. Jadi nggak ujuk-ujuk, wah Pak aku pengen keluar nih, pengen ke ITS Surabaya. Nah, bagaimana ceritanya aku dapat kuliah di situ Pak? Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kalian harus ketahuin dulu nih kemampuan finansial orang tua kalian gimana. Atau kalau lebih bagusnya kan punya penghasilan sendiri nih yang cukup membiayain kuliah kalian. Nah, terus juga kalau dari saya itu jurusan yang diinginkan. Saya pengen jurusan saya ini apa nih? Kalau saya kemarin milihnya arsitektur ITS. Nah, di arsitektur ITS ini setelah dikulik-kulik lagi, ternyata di SNM nggak lulus. Terus setelah ikut bimbel, diturunkanlah ke arsitektur Unsri. Nah, dari arsitektur itu kan
dicari-cari lagi kan, berarti adanya di kampus mana aja, ada di ITS, ada di ITB, ada di UGM, segala macam. Disortir lagi jurusan ini adanya di kampus-kampus mana aja gitu. Nah, terus juga sesuai passion. Passion ini kan kalau di luar, berarti di luar intelektual, di luar akademi. Kalau misalnya kalian di akademinya lemah, misalkan kalian sukanya gambar atau sukanya olahraga, kalian bisa cari nih jurusan yang kalian mau gitu. Nah, kalau untuk kemampuan intelektual ini, kalau yang kalian hobi di akademik, hobi di kimia, di fisika, atau di biologi, kalian bisa cari tuh jurusan-jurusan yang mempelajari bidang tersebut. Dari jurusan itu nanti kalian pilih lagi nih universitasnya ada di mana aja gitu. Nah, yang terakhir itu akreditasi kampus. Akreditasi kampus ini juga termasuk penting karena menyangkut penilaian dari perusahaan-perusahaan misalnya. Jadi misalkan nih kalian masuk di kampus A, akreditasinya itu B. Tapi setelah kalian kuliah 3 tahun, di kampus itu ada tes akreditasi. Nah, tes akreditasi ini itu kampus kalian itu akan dites oleh pemerintah atau Mendesdikti itu pemerintah pendidikan gitu kan. Terus dites. Nah, ternyata hasil dari tes itu poin kampus kalian itu sampai ke akreditasi A. Nah, setelah kalian lulus berarti akreditasi kampus kalian kan A nih. Kalian masuknya B, kalian keluarnya akreditasi A. Nah, itu lebih baik yang kayak gitu. Kalian juga harus tahu nih, kampus ini tuh setiap berapa tahun sekali ada tes akreditasinya. Kalau di Unsri ini 4 tahun, itu tesnya 2 tahun lalu kalau nggak salah. Dan alhamdulillah juga dapat EA gitu kan. Terus dari akreditasi jurusannya juga ada juga itu tes akreditasinya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, biasa ya. Jadi sedikit membuka pengetahuan kita lagi, gimana sih supaya kita bisa nentuin perguruan tinggi yang kita mau. Jadi teman-teman punya pilihan di luar sana sangat terbuka. Indonesia tuh banyak banget ya perguruan tingginya. Teman-teman pilih aja, pengen di PTN, PTS, PTK, dan sesuaikan dengan ke-6 poin yang disampaikan dengan Kak Rio tadi. Kalau dengan Rio tadi, jadi kalau pengen diprioritaskan yang mana dulu dari poin-poin ini, gitu ya. Nah, kita masuk ke tunggu. Mau nambahin lagi dong. Ini kan kebetulan tadi ada yang belum tahu nih tentang PTN, PTS, PTK gitu kan. Nah, jadi mungkin ini ngebahas poin-poin besarnya aja nih, perbedaan PTS, PTN, dan PTK. Wait. Nah, jadi kalau negeri, swasta, kedinasan. Negeri dan kedinasan ini tuh diselenggarakan oleh pemerintah. Kalau swasta ini diselenggarakan oleh pihak tertentu atau lembaga tertentu. Nah, kalau dari fasilitas nih, dibandingkan secara fasilitas, negeri dengan kedinasan ini akan diurus oleh pemerintah, jadi bisa terjamin gitu. Kalau swasta, jadi pihak lembaga ini yang ngasih setoran fasilitas gitu. Jadi perbandingannya mungkin agak berbeda antara negeri kedinasan dengan swasta. Terus kan tadi adiknya nih belum tahu nih apa aja nih PTN, apa aja yang negeri, apa aja yang swasta, apa aja yang kedinasan. Salah satu contohnya itu negeri itu Unja tadi UNER, terus Unpad, UGM, Unsri, Unan, masih banyak lagi USU, Sumatera Utara. Terus kalau untuk yang swastanya itu BINUS, Trisakti, Telkom University, kayak Alfi, Gunadarma. Kalau kedinasan TK Instan, kayak Nadia, terus juga ada STIS, dan masih banyak lainnya. Nanti kalian bisa searching lagi untuk yang lebih detailnya. Terus perbedaan yang kedua itu secara biaya kuliah. Kalau negeri dan swasta itu ada yang namanya UKT. UKT itu uang kuliah tunggal atau bahasa sederhananya duit semesteran. Setiap 1 semester kalian harus bayar biaya sekian juta. Kalau di negeri dengan swasta itu ada golongannya, setahu saya.
Kalau di Unsri itu ada golongan 1 sampai golongan 6 kalau nggak salah. Kalau di jurusan saya ini arsitektur, jurusan arsitektur, fakultas teknik. Di fakultas teknik ini eh, rentang UKT-nya itu 500.000 sampai 7,5 juta. Jadi itu tergantung dari biaya penghasilan orang tua. Dari situ juga masih bisa ditawar. Misalnya kalian yang 6 juta, nanti ada kegiatannya itu dibantu sama kakak-kakak tingkatnya nanti. Kalau kalian bisa nawar, dibuat dimurahin itu. Kalau di kedinasan, hampir semuanya itu setahu saya gratis. Kayak Nadia. Nanti kalian bisa di sesi tanya jawab bisa kalian tanya ke Nadia. Nah, kalau secara biaya kuliah nih negeri dengan swasta, mungkin kalau kalau teman-teman ngerti kan negeri dengan swasta itu sebenarnya nggak jauh beda. Ada juga swasta yang biayanya lebih murah, lebih murah dari negeri. Tapi ada juga yang lebih mahal dari negeri. Nah, lebih mahal dan lebih murahnya ini tuh akan diatasi dengan beasiswa. Contohnya nih, Alfi, dia swasta, satu semesternya itu kurang lebih 8 juta ya, Pi ya, 8 juta. Nah, kayak gimana Alfi ngakalinya dengan cara cari beasiswa. Nah, beasiswa yang Alfi ambil ini eh, keuntungannya itu biaya semesternya dibayarin oleh pihak beasiswa ini. Jadi bisa dibilang Alfi juga kuliah gratis dan alhamdulillah lulus cepat gitu kan. Terus setelah kalian itu eh, peluang kerja, peluang kerja. Kalau negeri dengan swasta, kalian ambil S1 kayak yang Nadia bilang tadi, S1 ini lebih banyak dicari oleh perusahaan sekarang dibanding yang lulusan D1 D2 atau yang tamatan SMA. Nah, kalau kedinasan, setelah kalian lulus, kalian langsung kerja, langsung dioper ke daerah mana itu. Terus juga sistem kuliah. Sistem kuliah di negeri dengan swasta itu mengikuti SKS. SKS itu apa ya bahasanya? Apa sih singkatan SKS? Pokoknya itulah SKS. Nah, terus nah itu yang disebut ratu. Jadi kalau di negeri dengan swasta, kalau kalian nggak lulus dalam jangka waktu 5 atau 7 tahun, kalian akan di DO, drop out, diputuskan kuliah dari kampus tersebut. Nah, masa kuliahnya itu juga tergantung dari kampus masing-masing. Kalau di Unsri sudah 5 tahun, mungkin kalau di kampus lain masih ada yang 7 tahun gitu. Kalau di kedinasan, nah ini agak ketat lagi, kebijakan DO-nya itu tiap semester. Lebih jelasnya nanti silakan kalian tanya ke Nadia di sesi tanya jawab. Itu sih poin-poin besar yang harus dibandingkan kalau kalian mau pilih negeri swasta dengan kedinasan. Kayak gitu sih. Thank you. Oke, terima kasih ya Rio ya, informasi tambahan buat teman-teman biar lebih jelas lagi bedain mana PTN, PTS sama PTK. Karena penting sekali ketika kita masuk kuliah, kalau kita nggak tahu gimana sistem di dalamnya kan nanti bakal kita ribet sendiri kan. Luar biasa sekali ya paparan yang disampaikan sama Rio tadi. Nah sekarang kita masuk ke paparan terakhir dari narasumber terakhir kita. Kita bakal bahasin tentang prospek kerja. Jadi kita bakal bahas secara general terkait prospek kerja dari perguruan tinggi tersebut. Nah, silahkan Alfi. Oke. Thank you, Ratu. Mungkin TV boleh next langsung di poin-poinnya aja. Jadi mungkin tadi ada yang baru join, perkenalkan lagi, aku Alfi. Di sini akan menyambung penyampaian dari 2 materi sebelumnya. Setelah tadi kalian tahu alasan kenapa harus kuliah, setelah kalian tahu juga di mana mau kuliah atau cara memilih kuliah, nah sekarang kalian ada di stage di mana kalian udah kuliah, terus ke depannya apa nih? Next-nya ngapain? Jadi slide-nya belum nyampe.
Oke. Nah, jadi di sini aku bakal spesifik jelasin tentang prospek kerja. Sejujurnya ya, fun fact, dulu waktu aku milih kuliah, tentang prospek kerja ini aku masukin di poin-poin cara milih perguruan tinggi. Jadi selain 6 poin yang tadi disebutin sama Rio, nah aku juga nambahin 1 poin lagi, yaitu tentang prospek kerja. Jadi aku udah mikirin prospek kerja ini sejak di awal, bahkan sebelum milih jurusan atau milih kampus. Nah, di sini mungkin banyak teman-teman yang apa ya, yang udah kuliah terus ini agak kelewat mikirin tentang prospek kerja. Intinya ya udah let it flow aja gitu, udah masuk nggak tahu kedepannya mau ngapain, yang penting belajar, lulus, udah. Padahal memikirkan prospek kerja itu sangat-sangat penting supaya kita tahu batasan, supaya kita tahu visi yang dituju itu apa, supaya kita tahu apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Nah, di sini pertama aku bakal mengklasifikasikan tentang kejelasan prospek kerja di depannya. Kan kata prospek itu sebenarnya agak abstrak ya, apa sih prospek itu sebenarnya? Nah, kalau dari klasifikasinya, di sini aku ngeklasifikasiin ada 2. Yang pertama yang prospek kerja yang sangat jelas, yaitu di kedinasan. Seperti yang kalian tahu ya, kedinasan itu kan ada ikatan dinas, yang mana ketika kuliah di sana dan lulus, itu kita langsung terikat sama kedinasannya, bekerja di kedinasannya. Seperti PKN STAN akan terikat dengan Kementerian Keuangan, dan lain-lain itu. Nah, di sini bukan berarti yang PTN PTS itu nggak jelas prospeknya, tapi lebih ke kalian butuh eksplorasi buat dapetin prospek yang jelas dari PTN dan PTS. Itu butuh eksplorasi lebih dalam lagi. Nah, mungkin dulu kalian waktu SMA kita mikir di SMA ini kita ngapain sih, belajar fisika, biologi, kimia, sedangkan kedepannya kan aku mau di jurusan matematika misalnya. Kan aku nggak butuh biologi di sana, kenapa harus dipelajari? Nah, jadi kalian semangat tuh pengen kuliah karena pengen belajar yang lebih spesifik. Nah, tapi ternyata yang aku temuin, sespesifik-spesifiknya jurusan di kuliah itu masih sangat luas. Masih sangat luas banget. Jadi masih butuh eksplorasi yang lebih luas lagi. Contohnya aku di informatika. Aku dulu mikirnya di informatika itu, oh ya mungkin sedikit definisi informatika. Kalau mungkin ada yang nggak familiar, informatika itu intinya adalah tentang pelajaran komputer, tapi dalam hal software atau perangkat lunak seperti bikin software, bikin software dan lain sebagainya. Nah, itu kan udah spesifik ya definisinya. Nah, tapi ternyata setelah aku jalanin kuliahnya ini, ternyata masih luas banget loh informatika itu. Itu nggak cuma soal software, nggak cuma soal bikin web, nggak cuma soal bikin aplikasi. Ada juga yang ngolah data, ada juga yang tentang perangkat keras dan lain sebagainya. Jadi masih butuh eksplorasi lagi supaya kita bisa mengkerucutkan minat kita yang mana, kemampuan kita itu di mana, supaya kita bisa mengarahkan prospek kerja lagi lebih spesifik. Karena semakin spesifik tujuan kita, semakin mudah kita mempersiapkannya gitu. Nah, sekarang aku mau jelasin gimana sih caranya atau tips-tips gimana caranya buat eksplorasi prospek kerja. Pertama, yang pasti kenali jurusan kalian. Setelah kalian masuk di jurusan tertentu, justru pasti kalian punya alasan dong masuk ke jurusan itu apa. Tapi kalian butuh pengenalan lebih dalam lagi. Istilahnya kalau pengenalan ke diri sendiri itu self-awareness, nah tapi self-awareness-nya ini ke jurusan kalian. Contohnya, di jurusan kalian tuh kalian belajar apa aja gitu. Misalnya di jurusan aku di informatika, aku bakal belajar tentang pemrograman, aku bakal belajar tentang matematika juga, aku juga belajar tentang software, tentang hardware dan lain sebagainya. Pokoknya dikulik lah di univ kalian atau di jurusan itu apa aja yang dipelajari gitu. Nah, setelah itu yang kedua, kenali skill yang diajarkan di jurusan tersebut. Nah, dari semua yang diajarin itu ada potongan-potongan skill yang bisa kalian ambil. Walaupun kalau aku sih ngelihatnya ya, di kuliah itu, khususnya di S1, khususnya lagi di jurusan-jurusan yang teknis, itu tuh kita diajarinnya tuh benar-benar basic di kuliah. Basic di sini bukan artinya mudah ya, basic ini artinya fundamental, dasar. Yang artinya butuh pengembangan supaya bisa dapatin skill itu. Nah, dari yang basic-basic ini tuh kalian bisa mapping. Aku butuh skill ini buat nanti kerja di bidang itu. Aku butuh skill A buat kerja di bidang B. Pokoknya di list skill-skill yang bisa kalian ambil di perkuliahan. Contoh skill itu ya simple, nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Contoh skill,
skill menulis di Microsoft Word misalnya itu juga termasuk skill. Skill Microsoft Excel, skill menghitung cepat misalnya itu juga termasuk skill. Nah, yang kecil-kecil kayak gitu bisa kalian ambil dan kalian kembangin. Itu perlu mengenali skill. Nah, yang ketiga, sebisa mungkin dipersiapkan skill-skill itu sedini mungkin. Jadi gini, kan tadi aku bilang kalau kuliah itu yang diajarin di kelas itu basic atau fundamentalnya aja. Nah, untuk bisa masuk dan siap di tempat kerja atau bekerja sebagai profesional, kita nggak cukup cuma manfaatkan materi-materi basic itu. Nah, supaya kalian ketika setelah lulus langsung bisa dapat kerjaan, yaitu pelajari atau persiapkan skill itu sedini mungkin gitu. Contohnya gini, di jurusan aku kayaknya bakal banyak ngasih contoh di jurusan aku ya, karena emang itu yang aku kenal ya. Takutnya kalau ngambil jurusan lain malah jadi salah gitu. Nah, di jurusan aku sendiri di informatika, contohnya yang cukup populer itu pekerjaannya di bidang web development atau pengembangan web, atau lebih luas lagi bisa disebut software engineer misalnya. Nah, di web development itu kita di kuliah itu benar-benar cuma belajarnya basic, misalnya HTML, CSS, JavaScript, sama PHP. Kalau kalian nggak familiar, nggak apa-apa. Poinnya bukan di situ, tapi poinnya adalah yang diajarin di web development pada saat kuliah itu benar-benar basic. Sedangkan di dunia kerja, kalian lihat web-web kayak Shopee, Tokopedia, Traveloka itu benar-benar kompleks banget. Arsitekturnya, bahasanya itu kompleks, dan itu nggak dipelajarin di kuliah. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan, teknologi itu semakin berkembang. Tiap hari ada updatean yang terbaru. Kalau misalnya kita di kuliah belajar skill atau belajar requirement terkini, ketika kita lulus, requirement itu akan update lagi gitu. Contoh lagi nih, contoh dalam bidang akuntansi misalnya. Mungkin dulu di akuntansi untuk menjadi seorang akuntan kita cukup bisa ngitung, kita cukup bisa nyatet, kita cukup bisa tahu variabel-variabel yang bisa dimasukin dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita cukup di situ, coba kita lihat akuntan-akuntan sekarang, mereka nggak pakai lagi buku-buku, mereka pakainya Microsoft Excel. Jadi mereka harus tahu kemampuan Excel, gimana caranya pakai rumus-rumus di Excel. Nah, itu kan kemampuan itu, teknologi itu akan terus berkembang. Jadi kalau misalnya kita belajar hanya mengandalkan apa yang diajari di kuliah, kemungkinan besar kita akan tenggelam pada saat masuk ke dunia kerja, atau kita akan susah mengejar saingan-saingan kita yang udah belajar terlebih dahulu. Nah, makanya persiapkan skill sedini mungkin itu sangat-sangat penting buat dilakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, gali informasi pekerjaan yang sesuai dengan skill yang diajarkan. Nah, di sini sudut pandangnya dibalik. Jadi kan kita udah ngomongin skill, ngomongin materi. Nah, sekarang kita balik sudut pandangnya dari pekerjaan yang dituju. Misalnya kita mau jadi akuntan, tadi aku bilang. Nah, kita gali itu informasi syarat menjadi akuntan itu apa aja sih, skill-skill yang harus dimiliki oleh akuntan itu apa aja sih. Nah, dari informasi-informasi itu bisa kita gali lagi. Jadi ini sebenarnya sama aja sama 3 poin ke atas, cuma sudut pandangnya dibalik. Dari yang tadi kita nyiapin skill buat dapat pekerjaan mana yang cocok, kita di sini nyari pekerjaan yang kita mau buat dipersiapin skill apa yang cocok buat masuk di pekerjaan tersebut. Ini cuma dibalik sudut pandangnya gitu. Nah, itu tips eksplorasi. Yang namanya eksplorasi itu kan nggak terbatas ya. Ini aku nyampein secara umumnya aja, garis besarnya. Kalian bisa eksplorasi jauh lebih banyak lagi sesuai dengan kemauan kalian. Tools buat eksplorasi banyak dong. Ada Google, itu bisa jadi tools buat eksplorasi. Ada teman, ada kakak tingkat atau kakak kelas, ada dosen, dan sebagainya. Itu semua bisa jadi tools buat eksplorasi. Nah, yang ketiga, poin yang mau aku sampaikan adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih pekerjaan. Ada 3 minimal. Pertama, yaitu dari prospeknya. Prospek di sini konteksnya adalah jaminan gitu. Jaminan kedepannya apakah pekerjaan kita ini bakal lebih prospektif atau enggak sih? Atau jangan-jangan kedepannya pekerjaan kita ini udah tenggelam diganti sama skill lain misalnya. Nah, jadi kita juga harus perhatikan
selain tadi perspektifnya, juga perhatikan gaji. Tentu kita kerja nggak cuma soal passion dong. Aku senang kerja ini, aku senang kerja itu, tapi duitnya nggak ada gimana? Nggak gitu dong. Nah, jadi itu juga perlu diperhatiin nih gaji. Kalian butuhnya sebulan misalnya berapa? Kalian butuh apa? Nah, sesuaiin tuh sama pekerjaan yang diminati juga. Nah, tentu sebenarnya ada dari 3 hal ini. Oh ya, sebutin dulu ya, ada prospek, ada minat, dan skill. Minat dan skill kayaknya cukup jelas ya. Minat itu yang pengen, skill itu yang kita punya gitu. Nah, sebenarnya 3 hal ini tuh nggak mesti selalu berjalan ringan. Kita nggak mesti selalu harus ada tiga-tiganya ini dalam setiap pilihan kita gitu. Karena gini, semakin kita kesini atau semakin tua istilahnya, bisa dibilang kita semakin realistis. Kalau dulu waktu SMA kita mungkin pengen jadi dokter karena suka biologi, dan aku juga skillnya di biologi misalnya, itu kan tiga-tiganya ada, perspektifnya dapat, minatnya dapat, skillnya dapat. Tapi yang semakin kesini kita semakin ngelihat lebih jelas kita itu butuh apa ke depannya. Jadi di poin ini, prospek, minat, dan skill itu boleh ditoleransi salah satunya atau salah duanya. Misalnya, kita butuh pekerjaan dengan jaminan yang tinggi dengan gaji yang besar. Tapi pekerjaan itu nggak sesuai dengan minat kita. Tapi kita punya skillnya. Nah, itu boleh ditoleransi minatnya. Terus minatnya diisi kemana? Minatnya bisa diisi ke bidang lain. Bisa diisi ke hobi misalnya yang nggak menghasilkan. Yang penting kan prospek kerjanya jelas tadi. Atau bisa juga yang ditoleransi prospeknya. Misalnya minatnya ada, skillnya ada, tapi pekerjaan dengan minat dan skill tersebut gajinya kecil misalnya. Ya kalau kalian mau toleransi itu silakan. Nah, buat memenuhi itu ya kalian bisa nyari sampingan seperti bisnis sampingan misalnya. Nah, mungkin yang nggak bisa itu yang skill ya. Yang kayaknya yang skill ini nggak bisa ditoleransi karena mau gimana pun, mau pekerjaan di bidang apapun itu masih butuh skill. Termasuk wirausaha, bikin usaha itu juga butuh skill. Jadi ya dua tadi yang prospek dan minat itu bisa ditoleransi, tapi skill itu nggak bisa ditoleransi. Yaitu intinya kalian harus, ini formula aku ya, formula aku pribadi dalam menentukan prospek kerja. Nah, kalian bisa mikir sendiri, bisa nentuin formula sendiri yang mana yang sesuai dengan kalian. Kalian bisa tambahin variabel-variabel lain, atau kalian bisa ganti variabel-variabel yang ini dengan variabel yang kalian tahu. Gimana cara tahunya? Cara tahunya ya dengan seiring berjalannya waktu, kalian bakal nemuin wawasan baru. Kalian bakal nemuin relasi baru, nemuin informasi baru. Nah, informasi dan relasi dan wawasan tadi bisa diolah lagi, bisa diolah sedemikian rupa sehingga kalian menemukan konsep kalian sendiri yang berlaku personal buat kalian. Itu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan tentang prospek kerja. Oke, aku kembalikan lagi ke moderator. Nanti silakan. Thank you. Terima kasih ya kepada ketiga pembicara yang luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang tadi terkendala sinyal atau seperti apa, baru bergabung di Alfi. Jadi sedikit mereview kembali ya. Jadi di awal tadi sampaikan sama Nadia topik tentang kenapa kita harus kuliah, kenapa kita harus kuliah. Ada beberapa poin yang disampaikan, mulai dari menambah wawasan, kemudian untuk pekerjaan ya, biasanya untuk sarjana atau diploma itu salah satu syarat yang dipertimbangkan. Yang terakhir itu untuk mengisi waktu muda kita dengan lebih itu seperti dengan kuliah. Nah, untuk poin dari video tadi, dia menyampaikan tentang tips memilih perguruan tinggi. Nah, itu tuh harus sesuai pertama dengan kemampuan finansial, sesuai dengan passion yang kita inginkan, kemudian izin orang tua, kemampuan intelektual, kemampuan kita ya, terus kemudian akreditasi kampus sama jurusan yang kita memang inginkan. Nah, itu review sedikit untuk teman-teman yang baru masuk di part Alfi tadi. Nah, mau mengingatkan kembali nih sama teman-teman yang belum snap story di Instagram atau buat Instastory, silahkan dibuat dengan caption semenarik mungkin dan dengan Instagram Kuala Inspirasi. Nah, nanti di ujung acara kita bakal bagi-bagi door prize. Pertama untuk snap story terbaik, yang kedua untuk peserta teraktif di Google Meeting. Nah, buat teman-teman yang belum aktifin kamera, boleh diaktifkan kameranya. Nah, kita sekarang bakal masuk ke sesi kedua. Sesi kedua kita nyebutnya lebih dekat dengan perguruan tinggi. Jadi kita bakal tanya nih
narasumber kita, ketiga narasumber luar biasa kita tentang beberapa hal. Dan mereka bakal langsung jawab nih. Dan pertanyaan ini udah disiapin sama panitia. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya boleh disimpan untuk di sesi ketiga nanti ya. Oke, buat teman-teman narasumber nih, kita masuk ke sesi kedua. Saya itu mewakilin teman-teman di sini mau mengajukan beberapa pertanyaan seperti itu untuk lebih jauh lagi ya mengenal perguruan tinggi. Pertanyaan pertama itu mau nanya nih buat anak-anak PTS, PTN, PTK itu mungkin diwakilin sama kalian bertiga ya. Kami anggap untuk PTS, PTK itu diwakilin sama kalian jawabannya. Nah, pertanyaan pertama itu kenapa sih kalian milih perguruan tinggi tersebut? Nah, kita mulai dulu nih dari Rio dulu. Rio kenapa sih dulu milih buat masuk perguruan tinggi negeri? Coba. Kenapa sih? Kalau aku sih mungkin dari yang aku jelasin tadi ya kan, dari 6 poin tersebut kalian prioritaskan dulu nih yang mana dulu yang harus dikerjain. Nah, kalau aku kan cari jurusannya dulu nih, jurusannya arsitektur nih, udah dapat sesuai passion, sesuai minat. Terus juga setelah dapat jurusannya kan kita cari nih universitasnya yang mana aja. Universitasnya di list lagi kan tadi ada di mana aja, terus dapat listnya kita cari tahu juga biayanya, biaya dari finansial, biaya dari kampus tersebut. Nah, terlepas dari yang dijelasin tadi, dari 6 poin, terus ditambah poin dari Alfi tentang prospek kerja, terlepas dari itu, di keluarga saya ini ada salah satunya itu di swasta. Jadi, menurut orang tua saya pada waktu itu, swasta itu mahal. Jadi pada tahun 2017, tahun sudah lama banget sih. Jadi masih ada doktrin kalau swasta itu mahal. Jadinya dipilihlah yang dikerucutkan lagi jadi dipilih yang negeri kayak gitu. Tapi setelah Anda melihat pembicara Alfi Saputra yang kuliah di swasta, memiliki beasiswa kuliah secara gratis, jadi kalian harusnya bisa lebih ngejelasin ke orang tua kayak gitu sih. Oke. Memang alasannya sebenarnya udah dijelasin di topik tadi ya, topik yang sangat relate sama pertanyaan ini sebenarnya untuk yang Rio. Nah, itu yang PTN gimana dengan yang PTS? Coba, Alfi, nih, mungkin boleh sekalian menjawab stigma bahwa PTS itu mahal. Boleh dijawab sekalian di sini, coba. Oke. Mungkin aku jawab pertanyaan pertama dulu ya. Gimana caranya, kenapa aku milih di PTS, khususnya di Telkom University. Pertama, aku berangkat dari prospek kerja. Jadi kerjaan yang aku mau atau minat. Nah, waktu itu waktu kelas 12 SMA, aku minatnya di bidang mau bikin startup. Jadi emang dulu udah pengen bikin startup. Nah, requirement untuk bikin startup waktu itu aku mikirnya ada dua. Kalau nggak kuliah di bisnis, kuliahnya di informatika supaya bisa bikin aplikasi sendiri. Waktu itu mindsetnya sesimpel itu. Jadi, nah itu kan udah dapat nih, udah mengerucut kan, bisnis atau informatika. Nah dari situ udah aku list univ-univ yang cukup populer dalam dua bidang ini. Dapatlah tuh beberapa list univ yang, nah di situ aku lupa catatannya di mana, pokoknya ada catatannya, ada listnya di sini list PTS, di sini list PTN. List PTS-nya itu ada BINUS, ada Telkom, ada Prasetya Mulia dan yang lain gitu. Nah di PTN-nya ada ITB, ada UI, ada ITS, kalau nggak salah ada 3 itu. Nah di situ aku mikir lagi, tadi kan masih luas nih, bisnis atau informatika. Nah, setelah aku lihat-lihat lagi, baca-baca lagi, latar belakang pendiri startup populer pada saat itu seperti Tokopedia, seperti Bukalapak, dan lain sebagainya itu, nah kebanyakan latar belakang mereka itu adalah di informatika atau di bidang IT. Nah, ya udah dari situ langsung aku hapus list yang bidang bisnis. Kayak tadi Prasetya Mulia, itu lebih ke bisnis, itu aku hapus listnya. Terus
BINUS juga aku ngelihatnya sih lebih ke bisnis ya. Cuma nggak tahu ini pendapat pribadi aja apapun. Jadi PTS sisa Telkom, PTN, ada ITB, ITS sama UI. Dari situ dilihat lagi nih jalur-jalur masuknya. PTS di Telkom itu jalur masuknya ada apa aja? Ada ABC, oke di banyak lah, ada jalur rapat, ada jalur tes tulis, ada jalur kemitraan dan lain-lain. Di negeri jalurnya ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada Mandiri mungkin kalau yang ada dan lain sebagainya. Dari situ aku list semua jalur masuknya. Aku list lagi keuntungan dari tiap jalur masuk ini. Keuntungan jalur masuk di PTN, pertama ada SNMPTN, keuntungannya kita nggak perlu seleksi, gampang kan, cuma upload nilai dan lain sebagainya bisa masuk. Tapi kebetulan waktu itu aku nggak dapat jatah di SNMPTN, jadi udah tuh hilang plus yang PTN. Sisa SBMPTN berarti opsinya kan. Nah SBMPTN kelebihannya nggak tahu ya, kelebihannya apa ya? SBMPTN kelebihannya aku ngeliatnya nggak ada keuntungan yang bisa diambil dari SBMPTN selain tes yang susah itu. Jadinya di Telkom apa aja nih jalur tesnya? Ada jalur raport, which is mudah kan, tinggal upload. Ada jalur lagi tes tulis, dan kebetulan nemu ada jalur beasiswa. Nah akhirnya setelah nemu ini langsung aku list lagi berdasarkan prioritas. Jadi prioritas pertama aku bisa ada catatannya, mau ditunjukin atau enggak? Boleh ya? Terus saya jadi prioritas pertama itu aku nulis satu informatika Telkom dengan catatan beasiswa 100%. Yang kedua informatika ITB, yang ketiga informatika ITS. Itu tiga prioritas yang akhirnya aku ambil. Dan pada saat itu kebetulan tes Telkom itu lebih dulu daripada tes SBMPTN. Akhirnya ikut tes Telkom dan dapat beasiswanya. Ya udah saya prioritas pertama dapat, yang kedua ketiga ya udah nggak usah dipikirin lagi. Jadi itu mungkin cukup menjawab nggak sih? Tuh. Ya, jadi yang di ini lebih banyak pengalaman ketika dia mau milih PTS, jadi lebih ke pengalaman. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan terkait alasan tadi baru sama PTS ya. Nah, sekarang kita tanya lagi nih sama Nadia yang PTK, Perguruan Tinggi Kedinasan. Mana nih Nadia? Mungkin boleh jelasin dulu nih kenapa akhirnya Nadia memilih buat daftar di Perguruan Tinggi Kedinasan. Oke, makasih Ratu atas kesempatannya. Mungkin kita dengar tadi cerita dari teman-teman yang di PTS sama PTN dari Rio sama Alfi, menarik ya, kayak melalui hasil pemikiran yang cukup panjang gitu. Kalau dari aku nih, kalau boleh jujur ya teman-teman, tapi jangan diikuti sih. Kalau aku, kenapa aku memilih kedinasan? Itu alasannya karena aku nggak punya passion. Nah, jadi di sini aku tuh nggak punya bakat teman-teman. Aku tuh bisa melakukan, kayak aku tuh suka semua mata pelajaran, tapi aku tuh nggak punya mata pelajaran yang emang kayak hobi banget gitu loh di satu mata pelajaran. Jadi kayak aku mikir nih, kayaknya kalau misalnya aku nyari pekerjaan lain, bingung dan juga nggak tahu mau kemana kan. Jadi aku mikir kayak mana caranya supaya kuliah dalam waktu cepat bisa langsung dapat pekerjaan dan jadi pegawai negeri sipil. Karena aku ngerasa kayak karena ortuku PNS, jadi aku ngerasa kayak enak nih PNS kan, kayak hidup terjamin, udah ada apa sih namanya tunjangan gitu kan. Jadi kayak PNS nih gimana caranya masuk PNS gitu kan. Nah, jadi saat dulu aku tamat SMA, aku harus menyusun strategi kan, gimana caranya bisa lulus di sekolah kedinasan, kalau bisa 1 tahun ikut tes itu langsung lulus gitu kan. Nah, jadinya dulu aku mengatur strategi dengan cara saat SNMPTN aku mempergunakan kesempatan untuk masuk kuliah tanpa tes itu dengan sebaik mungkin. Dengan cara aku memilih saat itu Universitas Jambi, teman-teman. Universitas Jambi jurusan pendidikan biologi, di mana dari nilai-nilai sekolahku itu biologi yang paling lumayan gitu loh, yang kayak kalau aku lihat nih bisa membantu banget nih buat tiket masuk ke perguruan tinggi tersebut pada jalur SNMPTN atau undangan. Nah, kadarullah alhamdulillah saat PTN itu aku lulus di Unja. Nah, jadi aku daftar ulang di Unja, di sisi lain aku juga belajar buat masuk Politeknik Keuangan Negara STAN. Jadi kayak aku mikirin gimana caranya supaya nggak ikut sama sekali SBMPTN. Kenapa? Aku mikirnya aku nggak mau belajar banyak-banyak gitu loh. Kan kalau kita SBMPTN, kita harus belajar SBMPTN juga buat PTN STAN kan. Karena saat itu like SBMPTN sama STAN beda banget,
beda jalur gitu loh untuk masuknya. Kayak sekarang kan nilai UTBK bisa buat kedinasan kan ya. Kalau dulu tuh beda banget. Jadi dulu alhamdulillah SNMPTN masuk, lolos, aku daftar ulang dan pada saat besoknya mau bayar UKT, di hari itu keluar pengumuman Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, jadi saat itu kayak aku bimbang ya kan, di sisi lain aku melepas undangan di mana orang-orang kebanyakan nggak lulus SNMPTN gitu kan, sedangkan aku menyia-nyiakan kesempatan itu. Di sisi lain emang perguruan tinggi kedinasan ini impian aku, di mana salah satu tiket aku untuk menjadi PNS dengan cepat gitu kan, karena kita kalau di kedinasan kita hanya mengikuti 3 tahap di awal itu. Kalau untuk PKN-san ada 3 tahap ya, untuk tesnya nanti aku jelasin lebih lanjut. Jadi nanti selesai itu langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil gitu. Jadi menurutku aku di sini kalau dari strategiku memilih kuliah itu adalah cari cara yang emang benar-benar aku mau kejar gitu loh. Jadi aku tidak membuang-buang waktu untuk belajar buat SBMPTN dan juga ikut seleksi perguruan tinggi swasta yang tentunya nggak kalah keren gitu sih Kak Muti. Oke, jadi luar biasa ya jawaban-jawaban dari teman-teman di sini, dari narasumber, tentang alasan mereka nih milih perguruan tinggi tersebut. Semoga bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman yang sudah punya keinginan mungkin mau masuk di mana, biar lebih yakin lagi. Nah, sekarang pengen nanya lagi nih, selanjutnya tuh singkat aja mungkin ya, persiapan yang paling penting yang dilakukan Rio sama Nadia. Persiapan yang paling penting yang kalian lakukan sebelum pendaftaran. Satu hal aja, satu persiapan yang paling penting. Coba dari Ria dulu deh. Persiapan yang paling penting, satu hal yang paling penting ketika daftar PTN. Mungkin beda-beda sih ya kalau untuk persiapan. Kalau dari aku sih persiapannya karena aku termasuk pejuang SBM kala itu. Jadi ikutlah bimbel di salah satu perusahaan swasta gitu kan. Jadi boleh dijelasin nggak sih sistem bimbel itu? Nah, jadi kalau mungkin sebut baik sih Ganesha Operation GO. Jadi kalau kalian punya biaya lebih, orang tua kalian punya biaya lebih untuk ikut bimbel, kalian bisa ikut di GO, Nurul Fikri atau yang lainnya. Jadi kalau di GO itu setiap seminggu atau 2 minggu itu kalian akan diadakan TO. Jadi TO itu ngelihat seberapa jauh sih pemahaman kalian tentang, bukan pemahaman sih, sejauh mana kira-kira nilai kalian untuk bisa keterima di jurusan yang kalian pilih. Nah, jadi setiap 2 minggu atau seminggu itu dievaluasi berapa nilai kalian. Kalau nggak mencukupi, kira-kira mencukupinya di jurusan yang mana. Jadi ada istilahnya itu passing grade. Mungkin hitung-hitungan passing grade-nya udah beda kali ya. Karena kalau 2017 itu masih ada sistem -1. Nah, sedangkan sistem -1 ini udah nggak kepake lagi di 2018. Nggak tahu kalau yang 2021 ini. Mungkin hitung-hitungannya juga udah beda, kayak gitu. Jadi dilihat kalau setiap minggu, setiap 2 minggu itu passing grade kalian cukup atau enggak untuk di jurusan tersebut. Passing grade ini bisa diartiin kayak gini, nilai paling rendah yang diterima di jurusan tersebut atau rata-rata. Jadi misalkan kalian nih pilih jurusan apa nih, jurusan arsitektur. Jadi kalau jurusan arsitektur ini di 2017 itu passing grade-nya 23%. Dari 23% itu, misalkan nih saya nih sampai di 23,5%. Belum tentu saya lulus. Masih banyak yang ya di atasnya, bisa aja ada yang 50%. Nah, di itu diurutin tuh. Kalau daya tampungnya 150 orang, jadi ada yang lebih di 23% ke atas 150 orang, berarti saya gagal di situ. Dipindahin ke pilihan kedua kayak gitu. Jadi walaupun udah lebih dari passing grade, belum tentu kalian udah lulus kayak. Jadi di situ dibantu sih kurangnya di mana. Kalian kurang ngerjain soal di bagian mana kayak gitu.
kayak gitu sih. Jadi persiapan yang paling dilakuin sama Kak Rio sebagai yang daftar PTN dan jalur SB itu bimbel ya, dan mengikuti semua step-step bimbel itu ya, biar persiapannya maksimal. Nah, kalau misalnya PTS deh, ya Alfi, apa sih persiapan paling penting yang dilakukan? Oke, kalau aku persiapan yang paling penting dilakukan adalah informasi. Cari informasi sedalam mungkin, sespesifik mungkin deh. Jadi kan aku udah jelasin tuh, kalau aku cara nyari jurusan tadi informasinya yang dari. Nah, pada saat persiapan tesnya itu namanya tes JPU, jalur prestasi unggulan. Itu tes tulis. Nah, informasi yang dicari adalah materi apa aja yang diujikan di tes tulis itu. Tapi jangan cuma stop sampai di situ. Kebanyakan orang kesalahannya adalah dia cuma stop sampai ternyata yang diujikan itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika dan matematika. Udah cukup. Padahal itu bisa lebih dalam lagi. Jangan cuma stop sampai di situ. Misalnya bahasa Inggris, apa yang diujikan, tipe soalnya kayak gimana? Bandingkan dengan soal bahasa Inggris TOEFL misalnya, atau bandingkan dengan UN. Nah, terus bahasa Indonesia, tipe soalnya kayak gimana? Bandingkan dengan UN, bandingkan dengan SBMPTN. Fisika dan matematika soalnya kayak gimana, bandingkan dengan UN, bandingkan SBMPTN. Ternyata setelah aku dapat levelnya, tingkat kesulitannya di bawah SBMPTN, tapi sedikit di atas UN. Nah, itu udah dapat informasi kedua. Informasi ketiga, kan yang diujikan matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nggak mungkin mau nge-review materi SMA 4 mata pelajaran itu. Nggak dong. Sedangkan waktunya mepet kan. Nah, jadi kita cari lagi yang diujikan itu apa. Ternyata setelah aku ketemu yang matematika itu yang diujikan kebanyakan ya teori bilangan, aritmatika, peluang dan statistik, kalkulus sedikit banget. Nah, terus yang fisika ternyata kebanyakan itu ya hukum Newton dan lain-lain, aku lupa. Nah, jadi di informasi kan semakin dalam kalian bisa dapat informasi, kalian bisa ngatur strategi semakin ampuh lagi gitu. Kalian nggak perlu belajar banyak, cukup belajar apa yang kalian dapat, dan ya itu. Jadi aku bukan berarti aku bisa lolos beasiswa, bukan berarti pinter banget, enggak, sama sekali enggak. Ini masalah strategi itu dapatnya dari informasi. Nah, informasi itu yang perlu digali sangat-sangat dalam itu, guys. Oke. Jadi kalau poin dari Alfi itu nambahin bahwa informasi penting banget, persiapan yang paling penting kalau kita masuk dengan PTS ya sebenarnya. Nah, untuk kalau Nadia nih, persiapan paling penting buat masuk PT kita itu apa sih? Untuk masuk perguruan tinggi kedinasan itu yang paling penting menurut aku adalah latihan. Nah, baik itu latihan soal, mau itu latihan fisik. Nah, kalau latihan soal tentunya, kalau dulu aku kebetulan karena aku di Tungkal ya, jadi untuk bimbel STAN itu cuma ada di Jambi. Nah, karena aku di Tungkal dan ke Jambi itu butuh waktu dan biaya, jadi aku memutuskan untuk belajar sendiri nih teman-teman, gak ikut bimbel. Jadi di sana aku beli buku untuk masuk seleksi PKN STAN, terus aku juga ikut tryout online yang ada di internet. Jadi aku selalu mengerjakan soal-soal yang ada di buku itu dan juga mengerjakan soal-soal yang ada di internet. Itu lumayan banyak sih, beragam jenis soal. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kayak kalau kita waktu tes nanti kita tuh bisa menemukan soal-soal yang mirip gitu loh dengan yang kita kerjakan sebelumnya. Dan juga aku tidak hanya latihan mengerjakan soal atau melihat kunci jawaban, nggak seperti itu, tapi emang aku buat simulasi seperti tes PKN STAN. Jadi aku bikin pakai timer gitu berapa menit buat belajar, terus setelah itu aku koreksi soal yang aku kerjakan dengan kunci jawaban yang ada, supaya aku tahu nih bahwasanya soal yang aku kerjakan itu mendapat nilai yang sesuai dengan balas ambang yang diberikan oleh PKN STAN. Nah, selain itu juga latihan fisik juga penting dalam perguruan tinggi kedinasan, karena for your information untuk teman-teman ketahui bahwasanya perguruan tinggi kedinasan itu tidak hanya membutuhkan mahasiswa yang emang pintar dari segi akademis, tetapi juga harus fisiknya yang baik, teman-teman. Untuk PKN STAN sendiri, itu ada di tahap 2-nya, itu kalau 2017 namanya tes kesehatan dan kebugaran. Nah, jadi di sana teman-teman bakal diperiksa nih kesehatannya, mulai dari kesehatan mata, gigi, jantung, segala macam, seperti semi-semi medical check up gitulah. Dan juga ada tes kebugaran di sana,
ada lari 12 menit mengelilingi. Kalau aku lokasinya saat itu di Jakabaring Sport Center di Palembang, dan juga ada shuttle run. Jadi kita lari membentuk angka 8 dalam waktu sekian detik itu dapat berapa putaran. Nah, jadi saat itu saat aku tahu bahwa aku lulus tahap 1 yaitu seleksi akademis, tahap 2-nya itu tes fisik, itu langsung perbanyak latihan teman-teman. Jadi dulu aku SMA nggak hobi olahraga sama sekali. Saat mau masuk STAN itu aku memang belajar push up, sit up untuk melatih kebugaran, terus juga jogging supaya bisa memudahkan jalanku untuk lulus di tahap kedua tersebut. Begitu sih, latihan dan latihan itu penting. Jangan sampai kita malas, jangan sampai cepat merasa puas. Oke, luar biasa sekali ya jawaban dari teman-teman kita. Jadi teman-teman kalau mau kuliah itu jangan daftar aja, jangan daftar terus nunggu, jangan. Ternyata nggak kayak gitu ya. Jadi persiapkan diri kalian mulai dari kemampuan. Kalau dari Rio tadi itu sebenarnya adalah kemampuan yang ditekankan. Kalau dari Alfi tadi kumpulin nih informasi termasuk nonton live IG yang ada di Korea Inspirasi atau ikut seminar-seminar kayak gini. Dan yang terakhir tuh paling penting kalau misalnya latihan soal, nah diulang-ulang terus gitu, dan latihan fisik kalau misalnya kedinasan. Itu ya teman-teman. Jadi kalau mau kuliah jangan cuma daftar dan langsung tawakal, jangan. Ikhtiar dulu dong teman-teman gitu ya. Pertanyaan selanjutnya supaya bikin sedikit penasaran, jadi kita nanya singkat aja. Dari ketiga pembicara, coba ya, dari ketiga pembicara jawab tanpa aja gitu. Pernah nggak sih ketika udah masuk PTN, PTS, PTK, pernah atau tidak? Cuman jawab pernah atau tidak ya? Pernah atau tidak? Ada rasa pengen pindah ke perguruan tinggi lain. Oke. Pernah atau tidak ya? Coba Tidak. satu. Pernah. Tidak. Oke. Tidak kedengaran. Alfi dulu. Alfi, pernah atau tidak? Tidak. Oke. Rio, pernah atau tidak? Tidak. Nadia, pernah atau tidak? Pernah. Oh, tuh. Ini yang jangan-jangan yang laki-laki ini ada disembunyikan nih. Yang laki-laki tidak pernah, yang perempuan pernah gitu ya. Oke, untuk alasannya mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya nanti aja di sesi biar pada penasaran. Kenapa pernah, kenapa enggak. Oke. Pertanyaan terakhir nih, yang paling pengen kita dengar dari kakak-kakak yang sekarang ada yang udah tingkat akhir kayak Rio, ada yang udah lulus. Sharing dong ke kita, apa sih 2 poin atau 1 poin nggak apa-apa. Sukanya ada di perguruan tinggi tersebut, dukanya ada di perguruan tinggi tersebut. Kita mulai dari suka. Coba dari Nadia dulu. Sukanya kuliah di PTN apa sih? Sukanya kalau yang pertama itu gratis guys, dimana lagi kuliah bisa gratis selain di kedinasan. Nah, jadi kedinasan ini gratisnya itu nggak ini ya, jadi gratisnya kedinasan itu gratis, kita tuh nggak ada yang namanya UKT teman-teman, nggak ada yang namanya bayar semesteran, jadi kita hanya menjalani perkuliahan tanpa harus risau dengan biaya kuliah. Nah, selain itu kita juga dapat ini nih, kalau di PKN STAN itu alat tulis kantor. Jadi kita setiap semesternya dikasih goodie bag, itu di dalamnya ada notebook, ada pulpen, terus ada macam-macam lah yang berguna untuk perkuliahan kita. Nah, jadi fasilitas kampus juga lengkap teman-teman kalau di kedinasan. Ruang kelas yang memadai tentunya, dan juga kampus yang bagus, perpustakaan yang memadai, dan juga kalau gratis di sini teman-teman harus tahu bahwasannya gratis ini bukan gratis sampai ke biaya hidup kita gratis ya. Kalau aku dulu tetap ngekos, tetap jajan ya bayar sendiri. Kalau mau main ya biaya sendiri, tapi biaya perkuliahannya itu yang gratis. Kalau buat biaya hidupnya nggak gratis ya teman-teman, di sekolah lain juga seperti itu. Nah, kalau yang sukanya yang kedua sih, kalau aku sukanya itu di PKN STAN itu ketemu teman-teman dari berbagai daerah teman-teman. Nah, jadi aku satu kelas 40 orang ya saat itu. 40 orang ini macem-macem, mulai dari Aceh sampai Papua itu ada di sana gitu loh. Jadi kita tiba-tiba dengar orang yang ngomong logat Jawa gitu. Tiba-tiba ada orang yang ngomong logat Banjar misalnya gitu. Jadi benar-benar kita tuh ngelihat teman-teman dari budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, ngumpul di dalam satu kelas, unik sekali bukan gitu, kayak gimana lagi sih bisa mendapat kesempatan untuk ketemu teman-teman yang beragam. Nah, selain itu, kalau buat dukanya sih,
kalau di PK instan itu menurutku sih dukanya nggak ada, cuman yang harus diwaspadai ya, kalau di kedinasan itu teman-teman harus tahu ada yang namanya sistem drop out seperti yang dijelasin saudara Rio tadi. Nah, drop out ini kita harus berhati-hati karena kan kita udah dikasih kesempatan kuliah gratis nih teman-teman. Masa iya kita tidak melakukan yang terbaik pada saat kuliah itu. Nah, drop out ini ada beberapa hal yang menyebabkan drop out seperti nilai kuliah kita yang kurang. Nah, kalau di PK instan itu misal IPK kurang dari 2,75 itu sudah pasti drop out, atau nilainya itu D atau E itu sudah pasti drop out. Terus teman-teman alpha atau tanpa keterangan kuliah selama lebih dari 3 hari itu tentunya menjadi drop out juga. Nah, jadi kalau di kedinasan ini duka bisa dibilang entah duka, entah hal yang kalau menurutku hal yang dihindari ya, bukan duka karena masa iya sih kita mau melakukan hal itu gitu loh. Nah, selain itu juga kalau di kedinasan teman-teman harus siap berhadapan dengan aturan-aturan yang mengikat. Mengapa demikian? Karena perguruan tinggi kedinasan itu perguruan tinggi plat merah. Jadi saat kita diberi fasilitas gratis, tentunya kita harus memberikan yang terbaik juga kan bagi pemerintah gitu. Nah, jadi di sana itu banyak sekali aturan seperti kita harus pakai seragam saat kuliah, dan juga ada etika khusus yang membedakan dengan PTN dan juga PTS, dan juga memang untuk kuliah di kedinasan itu nggak mempunyai waktu yang free time yang banyak daripada teman-teman di PTN sama PTS gitu ya, karena kita berkuliah itu dari Senin sampai Sabtu, liburnya itu hanya Minggu, dan juga jadwal kuliah memang sedikit padat, apalagi aku yang diploma 1, kuliah hanya 1 tahun, tentunya sangat padat sekali teman-teman kegiatan perkuliahan di sana. Dan juga kalau buat untuk saat ini sih kayak kita udah kuliah nih 1 tahun. Nah, teman-teman yang di PTN sama di PTS kan bisa milih tuh mau daftar kerja di mana segala macam. Kalau kita di PTK ya memang diarahkan, diberikan kayak selesai berkuliah kita langsung diberikan direktorat jenderal apa kita ditempatkan atau di kementerian apa kita ditempatkan. Kita tanda tangan surat pernyataan, dan surat pernyataannya ini yaitu siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu sih Kak Ratu. Luar biasa ya, ini udah dijawab suka sama dukanya langsung sama Kak Nadia. Jadi bisa jadi pertimbangan buat teman-teman nih, nambah lagi informasi terkait dengan kedinasan. Nah, sekarang kita lanjut ke puasa dulu nih, ke Alfi. Si, apa sih suka dukanya nih? Udah lulus juga kan? Apa sih suka dukanya di swasta? Di swasta agak susah ya jawabnya, karena menurutku sih PTN dan PTS itu basically sama, karena sama-sama perguruan tinggi. Yang beda cuma Rio tadi udah jelasin, yang beda cuma penyelenggaranya aja. Jadi sistem kuliah, kurikulum itu cenderung sama. Tapi mungkin aku bisa sebutin yang sukanya itu di PTS relatif lebih banyak dan lebih gampang buat nyari beasiswa. Ini perspektif aku pribadi, kalau salah ya boleh dikoreksi ya. Menurut aku pribadi lebih banyak dan lebih gampang ngejalur buat dapat beasiswa, karena setelah aku masuk pun ternyata masih banyak juga tuh info-info beasiswa dari, kan karena PTS itu yang ngadainnya swasta. Nah, beasiswanya itu bisa datang dari pihak swastanya sendiri atau pihak perusahaan rekanan dari perusahaan tersebut gitu. Jadi lebih banyak info soal beasiswa menurut aku ya. Terus yang kedua, kelebihannya lagi, sukanya Oke, mungkin next. Jadi dukanya agak bingung jawabnya soalnya. Jadi dukanya mungkin ini, kalian mungkin banyak masih menerima stigma kalau PTS itu buangan dari PTN. Sebenarnya agak lucu sih, tapi masih banyak stigma itu beredar di sekitar kita mungkinnya. Jadi stigma itu sejauh ini sih aku masih rasain kayaknya. Kuliah di mana? Di Telkom. Oh, PTS ya, kenapa nggak di PTN aja, kenapa nggak di ITB dan bla 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 bla. Itu masih banyak yang kayak gitu. Ya sebenarnya pikirin sih, tapi ya itu benda itu ada gitu, itu kita nyata soalnya. Mungkin duka yang lainnya lagi, ini spesifik di Telkom kan kita ada dikasih seragam gitu ya, semacam seragam warna merah. Sebenarnya sih kalau di jurusan aku nggak wajib dipakai, cuma di jurusan teknik lainnya itu wajib dipakai. Nah, kita kalau pakai seragam itu suka dikira abang-abang IndiHome, tau gak sih? Bang, mau pasang wifi di mana bang? Gitu. Itu kali ya. Iya. Itu buat cukup. Oke, lalu sekali ya. Oke, kita lanjut ke Rio nih, PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Nah, Rio
sekarang apalagi lagi ini ya, lagi nyusun-nyusun. Mungkin boleh bagi nih sukanya dan dukanya berada di PTN. Suka dulu deh. Coba, sukanya apa sih ya kuliah di PTN? Kalau kuliah di PTN ya, ini tidak terkait atau tidak berhubungan dengan akademik segala macamnya itu. Yang pertama itu nggak ada seragam. Setelah 12 tahun SD, SMP, SMA pakai seragam, kalian kuliah nggak pakai seragam lagi, kalian bebas, kayak kemeja, kayak gaya-gaya style kalian lah gitu ya kan. Terus juga kalau dari teman-teman aku sih itu beasiswa juga ada. Terus kalau dibandingkan dengan yang beasiswa Alfi tadi, karena Alfi itu keringanannya itu keringanan biaya semesternya. Kalau teman-teman aku sih kebanyakan yang ngambil beasiswanya itu potongan sih sama uang saku bulanan gitu, kayak gitu sih, itu sukanya. Terus juga kalau dukanya sih apa ya, mungkin kalau dukanya lulus masih harus tetap masih tetap harus cari kerja gitu kan. Mungkin bisa juga sih sejalan dengan kuliah udah nyari kerja kayak gitu sih. Terus biaya mungkin ya, kalau biaya ini mungkin lebih dikerucutkan lagi, kayak kan ada 3 itu ya jalur masuk ya di Unsri ya, itu SNM, SBM sama Mandiri. Nah, kalau yang SNM sama SBM ini untuk dia itu biayanya per fakultas. Setiap fakultas rentang biayanya beda-beda. Kalau yang di Fakultas Teknik itu fakultas saya untuk yang SNM sama SBM itu rentangnya 500.000 sampai 7,5 juta. Nah, itu masih bisa ditawar-tawar. Nah, kalau untuk yang mandiri di Fakultas Teknik itu biaya UKT maksimal 9 juta, nggak bisa ditawar. Nah, untungnya lagi di arsitektur Unsri ini nggak terkait dengan harus kuliah 4 tahun baru bisa lulus, nggak kayak gitu. Jadi kami itu sistemnya siapa cepat lulus, alhamdulillah gitu. Nggak harus bareng. Kalau bisa duluan ya nggak apa-apa, biayanya mahal. Kayak gitu. Apalagi yang di mandiri sih, kalau teman-temanku yang di lulusan mandiri itu, wah kejar-kejaran dia pengen cepat. Kalau bisa 3,5 tahun sih kesannya. Kayak gitu sih. Luar biasa ya jawaban suka duka dari teman-teman yang mewakili nih anak-anak PTN, PTS sama PTK. Oke, mungkin itu generalnya ya yang dirasain sama teman-teman PTS sama PTK. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa langsung nih JP atau DM kakak-kakak yang jadi narasumber sekarang. Nah, sekarang karena kita udah tutup nih sesi 2 kita. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir untuk mempersingkat waktu juga. Buat teman-teman yang mau bertanya nih, yang sudah ada ribuan pertanyaan di benaknya, kita persilahkan 1 orang atau 2 orang ya. Coba dari Kak Tiwi kita kasih pertanyaan untuk 1 atau 2 orang, Kak. Kak Tiwi. Nah, hilang nih timekeepernya nih. Oke, buat teman-teman yang udah mau bertanya boleh raise hand langsung atau langsung hidupin aja mikrofonnya. Silakan. Oke, ada Kurniawati Ardatira. Silakan deh dihidupin mikrofonnya dan silakan sebutin nama sama asal SMA atau daerah. Biar saling kenal. Ardatira. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kan materi ada yang pilih jurusan itu sesuai passion. Nah, aku masih bingung antara beda hobi dengan passion. Terus satu lagi, aku mau nanya yang PTN, dan PTN itu kan ada kayak gitu. Terusnya gimana tuh, Kak?
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin yang pertama tadi dapat ya, apa bedanya hobi sama passion. Tapi yang pertanyaan kedua tadi, pembicaranya bisa kedengaran nggak tadi yang terkait PTN tadi? Sorry, apa tadi? Nggak jelas. Oke, yang pertanyaan kedua ya. Yang pertanyaan pertama tadi, apa bedanya hobi sama passion? Nah, coba Kurnia ulang lagi. Kurnia ya? Coba diulang lagi. Oh ya, Kurnia. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi, aku mau nanya yang gimana ngurus KIPA di PTN gitu. Apa lagi? Gimana ngurus KIPA gitu di PTN? Ini jaringan saya apa gimana ya? Gimana ngurus apa tadi? Sorry. Ngurus Beasiswa Oke. Beasiswa. di PTN. Boleh diketik mungkin, boleh diketik. Boleh diketik Kurnia yang pertanyaan kedua aja. Oke. Menjelang Kurnia lagi ngetik nih pertanyaannya di kolom chat. Nah, buat narasumber kita nih, ngurus KIP di PTN. Oke. Buat narasumber kita, boleh dong yang masih jawab perbedaan antara hobi sama passion, atau itu bisa juga kita yang pernah dibahas itu ada hobi dan passion, terus ada minat dan skill. Coba minat dan skill mungkin jelas ya, hobi dan passion coba. Oke, siapa nih? Aku coba. Oke. Oke, silakan sih. Oke, jadi ini bagus pertanyaan aku suka. Bedanya hobi dan passion. Jadi aku nggak tahu definisinya ya, tapi yang sepengetahuan aku sempat baca soal ini, hobi itu yang apa ya, yang intensinya buat ngilangin stres, buat ngisi waktu, buat ngilangin stres. Inti kata kuncinya itu buat ngilangin stres. Sedangkan passion itu intensinya adalah kita ngelakuin sesuatu, kita suka ngelakuinnya, dan kita pengen ngelakuin sesuatu itu lebih baik lagi setiap harinya gitu. Jadi ada faktor kita pengen lebih baik lagi. Sedangkan kalau hobi, yang penting kita bisa ngelakuin itu, kita nggak ada tuntutan supaya lebih baik lagi. Sedangkan kalau passion itu kita merasa harus lebih baik lagi. Contoh-contoh hobi itu misalnya hobi main futsal. Ya udah di sela-sela kesibukan, di sela-sela pekerjaan yang bikin stres, ada waktu nih buat main futsal. Ya udah main futsalnya have fun aja gitu. Nggak mentingin skill, nggak mentingin nyetak gol berapa, yang penting ngisi waktu, stresnya hilang, cukup sampai situ. Sedangkan kalau passion main futsal misalnya, dia main futsal itu untuk berlatih, dia latih terus main futsalnya supaya jadi lebih baik terus. Itu secara umum itu bedanya hobi dan passion. Menurut kayak gitu. Gimana? Untuk hobi dan passion, Kurnia udah menjawab gak nih? Udah menjawab nggak? Dapat ya? Oke. Nah, untuk pertanyaan keduanya nih, gimana sih ngurus di PTN? Coba silakan, mungkin bisa dijawab sama Rio. Ngurus KIP kuliah ya KIP kuliah di PTN. Mungkin kalau untuk ngurus KIP, karena aku bukan termasuk mahasiswa yang menggunakan KIP, Kartu Indonesia Pintar ya. Nah, jadi kurang tahu sih untuk yang KIP ini. Kalau bidik misi salah satunya mungkin moderator kita Kak Ratu. Mungkin kurang lebih sama sih antara bidik misi dengan KIP. Setahu saya sih harus nyerahin data gaji, terus apa lagi ya? Mungkin Ratus yang lebih paham, takutnya salah nanti.
Mungkin kayak gitu sih. Mungkin nambahin informasi aja ya. Jadi kebetulan kan juga saya PTN dan saya ini ambil beasiswa bidik misi. Nah, untuk ngurus KIP sama bidik misi itu beda. Bedanya itu karena sekarang KIP itu diurus bukan sebelum ya. Kalau bidik misi itu jauh sebelum kita daftar PTN. Jadi sebelum kita daftar SN, SD, kita udah ngurus bidik misi. Nah, beda sama KIP yang tahun ini. Nah, saya kurang tahu juga yang untuk KIP ya. Jadi silakan kunjungi langsung akun resminya KIP. Nah, untuk informasi tambahan aja bahwa kalau misalnya kita mau daftar bidik misi atau KIP, pertama itu biasanya syaratnya itu kedua orang tua kita nggak PNS nih. Jadi kalau PNS biasanya dia tuh langsung di blacklist. Nah, PNS. Terus ada minimal gaji orang tua. Biasanya itu paling tinggi kayak gitu atau 2 juta atau 2,5 juta kayak gitu. Nah, jadi ada batas minimum gaji orang tua kayak gitu. Nanti disertakan juga dengan slip gaji. Nah, untuk bidik misi sama KIP ini biasanya teman-teman daftarnya itu melalui sekolah juga. Jadi minta informasi dari sekolah juga. Kalau dulu itu ke TU. Nah, kalau Kurnia itu di SMA berapa ya? SMA 1. Kalau SMA 1 itu biasanya udah dihubungkan langsung sama pihak sekolah. Itu sih informasi yang bisa diberikan sementara karena memang sistemnya cukup berbeda ya antara KIP sama bidik misi. Tapi untuk teknisnya sama. Pertama, kalian biaya UKT-nya dibayarin sama pemerintah. Kedua, dikasih uang 1 bulanan. Uang 1 semesteran. Itu aja sih yang informasi yang bisa ditambahkan. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyain, bisa japri aja. Oke? Itu pertanyaan 1 dan 2 udah dijawab dari Kurnia. Terima kasih Kurnia atas pertanyaannya. Nah, karena sebentar lagi azan ya, jadi mungkin kita tutup ke 1 pertanyaan terakhir ya. 1 pertanyaan terakhir, coba mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan di raise hand. Itu siapa tadi ya? Nurul Pratiwi yang siswa SMA atau? Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu bisa ditanyakan di grup aja ya. Kita di grup itu nanti bakal sharing informasi. Sekarang nanti kita bakal untuk terkait beasiswa ya, menarik. Jadi di sini tadi banyak banget yang bahas tentang beasiswa, banyak banget yang bahas tentang biaya kuliah. Nanti untuk minggu depan kita ada live IG nih, live IG tentang biaya kuliah. Jadi banyak banget, termasuk yang di Sekolah Inspirasi ini, yang kuliah itu biasa dibilang modal beasiswa. Bukan buat apa-apa ya, tapi memang untuk menunjang biaya perkuliahan. Seperti itu ya, nanti bila bisa di IG kita Sekolah Inspirasi, teman-teman bisa dapat itu di minggu depan. Kita bakal ada live IG terkait biaya kuliah tersebut. Itu sih informasi tambahan dari saya. Buat teman-teman yang udah bertanya, terima kasih. Untuk yang belum, silakan masukin ke grup. Nah, kita sampai nih di penghujung acara kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau dengar dulu nih closing statement atau ibaratnya pesan lah dari ketiga narasumber luar biasa kita untuk kita yang ada dalam grup ini, baik itu ada yang mahasiswa ya, ada yang bergabung mahasiswa, ada juga yang sedang berjuang untuk masuk ke dunia perkuliahan. Oke, kita dengarkan dulu nih dari yang paling cantik dulu, dari Kak Nadia. Mungkin boleh Kak closing statement-nya atas agenda kita hari ini, terus pesan-pesannya buat adik-adik yang ada di dalam sini. Silakan Kak Nadia. Oke. Jadi di sini untuk teman-teman sekalian, mungkin buat closing statement-nya, aku nggak henti-hentinya bilang semangat tentunya, karena semangat adalah poin terpenting supaya kita terus melihat ke depan gitu loh, melihat kayak aku pengen ngejar yang ini. Tentunya semangat menjadi alat untuk kita berpacu dalam hal itu. Dan yang selanjutnya jangan lupa belajar, karena belajar itu nggak ada ruginya teman-teman. Jangan sampai kita merasa waktu kita yang ada ini kita buang dengan percuma. Gunakan dengan terus belajar sesuai dengan apa yang kita kejar. Selain itu juga jangan lupa berdoa, minta doanya kepada orang tua, kepada guru-gurunya, kepada temannya, karena doa yang tak henti-hentinya tentunya
tentunya sangat membantu kita dalam rangka meraih rezeki yang kita inginkan. Jadi buat teman-teman mau itu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kedinasan itu sama bagusnya, sama kerennya, dan juga teman-teman tentunya berhak untuk memilih pendidikan yang ingin teman-teman lanjutkan karena kita semua mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang indah. Oke, Kak Ratu. Luar biasa sekali ya. Jadi setiap orang punya kesempatan yang meraih masa depan yang indah. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita mau dengar closing statement-nya dari Rio. Boleh Rio? Kalau dari aku sih, kalau kalian lihat dari kami bertiga ini punya latar belakang yang beda-beda nih terkait menuju ke perguruan tinggi. Jadi kurang lebih 2 minggu lagi ya, tanggal 22 April itu ada UTBK. Jadi kalian bisa memilih latar belakang kalian masing-masing. Kalian ingin memilih latar belakang yang tanpa bimbel lulus PTN, dengan bimbel lulus PTN, atau seperti Alfi tadi yang lebih mendetail cari informasi tentang soal-soalnya kayak gitu, atau Nadia yang lebih memfokuskan ke PK instan kayak gitu ya kan. Terus juga jangan berkecil hati sekiranya UTBK nanti belum lulus karena masih banyak jalan lain. Kalian juga bisa lihat di sini ada Alfia dan Nadia yang nggak harus PTN, tapi sudah lulus duluan daripada saya. Ya itu sih. Banyak jalan menuju kesuksesan. Oke, banyak jalan ke sana. Yang terakhir kita mau dengar closing statement dari Alvin. Oke. Saya udah nyiapin closing statement tapi lupa tadi ngeblank. Mohon maaf. Jadi mau nyinggung soal passion ya, karena dia sempat disinggung soal passionnya. Menurutku ya, ini salah satu keresahan aku juga. Bukannya ngejudge, tapi banyak orang yang ngerasa salah jurusan itu langsung menyimpulkan kalau dia salah jurusan karena dia merasa sulit di jurusan itu. Pertama, passion itu menurut aku bukan sebuah anugerah. Passion itu bukan sesuatu yang diturunkan langsung ke kita. Menurut aku passion itu dibentuk. Bahkan kita mau dapat hidayah aja kan butuh nyari hidayah kan. Bahkan kita mau nyari rezeki aja kan, yang kata rezeki itu udah terjamin, kita butuh nyari rezeki kan. Nah sama aja kayak passion itu udah tersedia, nah kita butuh usaha buat membentuk passion itu. Jadi ketika kalian nanti udah kuliah, udah merasa jurusan ini susah, kalian nggak bisa catch up, nggak bisa nyambung di coba diintrospeksi lagi, balik ke belakang. Usaha kalian udah cukup belum sih? Jangan-jangan kalian belum berusaha tapi udah ngejudge kalau ini salah jurusan. Jangan-jangan kayak gitu. Itu sih menurut aku. Jadi passion itu dibentuk, bukan hadiah. Itu aja. Thank you. Biasa sekali ya, ketiga pembicara kita yang udah nemenin kita dari pagi tadi jam 10 nggak kerasa ini udah zuhur, udah tengah hari. Luar biasa sekali materi-materi yang insya Allah bisa ngasih wawasan kita nambah lagi nih, makin kuat lagi, pengen mau PTN, atau PTK. Nah, sebelum saya tutup, saya mau izin dulu nih buat bacain notulensi hari ini. Nah, jadi kalau kata Nelson Mandela, pendidikan itu adalah cara terampuh untuk mengubah dunia. Pendidikan itu adalah cara terampuh untuk mengubah dunia. Padahal pendidikan juga bukan cuma untuk mengubah dunia, tapi bisa juga mengubah suatu daerah, mengubah suatu keluarga, bahkan mengubah diri satu orang. Itu pendidikan. Dan kalau kata Kak Nadia tadi, setiap orang punya kesempatan untuk punya masa depan yang indah, atau kata Mario tadi, pilihlah latar belakang kalian masing-masing, karena banyak sekali jalan menuju sukses. Dan kalau kata Alfi tadi, passion kita harus dicari, bukan ditunggu ya, bukan ditunggu, tapi dicari atau dibentuk. Nah, saya mau nyampaikan, buatlah kata kalian sendiri, yang suatu hari nanti, entah 2 atau 3 tahun ke depan, bisa kalian sampaikan ke generasi-generasi selanjutnya, yang entah kita sadar atau tidak, bisa mengubah satu orang tersebut hanya dari kata-kata yang kita ucapkan. Karena kita nggak tahu kata-kata yang diucapkan satu orang detik ini
bisa ngubah orang di detik tersebut bisa jadi lebih baik di kemudian hari. Itu sih ya. Itu notulensi hari ini, itu yang mau saya sampaikan terkait penutupan dari seri inspirasi kita hari ini. Luar biasa sekali, baik narasumber, kemudian di sini juga hadir, kalau teman-teman lihat ada panitia, kemudian juga teman-teman peserta yang sudah membersamai dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita tutup, kita bakal pengumuman dulu dong. Kita bakal pengumuman dulu, sebelum foto bersama ya. Kita bakal pengumuman dulu peserta terbaik. Peserta terbaik. Oke. Ini yang mau baca saya langsung ya, narasumber. Atau ada langsung aja ya? Oke. Oh, nggak diumumin. Diumumin atau nggak nih? Kayaknya nanti aja mau di grup aja kayaknya. Grup ya. Nah, sekarang teman-teman, Ya. sebelum kita tutup, boleh tutup dulu ya, berfoto bersama. Nah, marilah kita tutup, tapi jangan di live ya. Habis tutup jangan live. Marilah kita tutup agenda kita hari ini. Semoga bisa untuk kita semua, bukan cuma adik-adik yang hadir, tapi diri kita masing-masing. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan konten. Coba dilakukan dulu semuanya. Ada siapa yang belum on cam? Saya belum on cam ya. Saya belum on cam. Sudah. Mungkin silakan laki-laki dulu boleh. Oke, itu yang belum on cam. Oke, akhirnya terlihat ya. Oke. Nah, sekarang yang siapa nih yang dokumentasi nih? Aku. Alfi ya. Yuk. Oke, Alfi. Oke, teman-teman boleh senyum dulu ya. Cik ya. Senyum 1. 1, 2, 3. Bentar. Ini harus dikirim. Lagi. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dong dulu dong buat kita semua yang sudah hadir hari ini, luar biasa sekali. Sebelum tutup nih, kita jargon yang terakhir nih. Jargonnya asik juga ya. Sorry, Muti sebentar. Ada yang mau slide ya? Boleh. Muti, sorry, tadi itu kan si Kurnian bilang umumnya di sini. Jadi tadi ada beberapa PC aku mau nanya. Jadi kan tadi kesempatan bertanya kan cuma sedikit. Nanti pertanyaannya boleh langsung ke grup aja. Nah, nanti setelah selesai kita diskusi baru diumumin siapa peserta terakhir sama story terbaik ya. Oke. Bagus. Bagus. Oke, nanti ya. Berarti kita isoma dulu, nanti diskusi dilanjuti sekitar jam 1. Nah, tadi mau ngapain ya tadi? Oh, jargon. Kita tutup ya. Tutup sampai lupa nih. Oke, sebelum kita tutup, coba yang mau bikin jargon ini, coba dari pembicaranya aja. Ayo. Alfi, ayo Alfi. Yuk. Udah, jadi kita dengerin ya. Gak tau kan jawabnya. Kalau aku bilang koala inspirasi, jawabnya asa untuk bestari. Oke. Koala inspirasi. Asa Uzari. Yeay. Terima kasih semuanya. Semangat sekali. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih kakak-kakak pembicara. Terima kasih.